Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada tema kali ini kita akan membahas tentang kokohnya bangunan di dalam Islam. Untuk menyambung tali silaturahim bagi saudara-saudara, bagi hadirin semuanya yang cocok dengan channel ini, kita jalin ikatan silaturahim yang kuat dan kita bina ukhuwah Islamiyah, maka silahkan tekan subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahmani Abdillah ibni Umar bin al-Khattabi radhiyallahu anhuma qala. Niki hadis yang ketiga yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Beliau dawuh, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khomsin. Jadi Islam itu dibangun atas 5 perkara. Jadi kalau kita membahas tentang masalah bangunan, contoh rumah, itu ada tembok, ada atap, ada lantai, ada pintu, jendela, dan lain-lain. Itu merupakan bangunan dari sebuah rumah. Nah sekarang bangunan dari Islam atau Islam itu dibangun atas 5 perkara. Apa saja? Ini Nabi Muhammad melanjutkan, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi terkait masalah syahadat ini, ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu artinya dia sudah masuk pintunya agama Islam. Jadi awal mula orang bisa disebut sebagai umat Islam itu ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau sudah masuk ke dalam Islam, maka jangan sampai keluar kecuali dalam keadaan Islam. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai keluar dari agama, jangan sampai keluar kecuali dalam keadaan Islam. Untuk penjelasan lebih lanjut untuk mengenai masalah pembahasan syahadat ini lebih detailnya, saya sudah menjelaskan di bab Islam. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang itu ada ucapan, ada perbuatan, ada keyakinan yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Jadi hati-hati ketika kita mengucapkan, ketika kita berbuat, terus ketika kita berkeyakinan, itu hati-hati. Karena banyak sekali orang yang terpeleset lisannya, terpeleset perbuatannya, dan juga terpeleset keyakinannya sehingga menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Di dalam kitab Sulam Taufik itu dijelaskan lumayan detail di sana. Ada orang yang keluar dari Islam disebabkan karena ucapan. Contoh begini, ketika ada orang sakit, kemudian dijelaskan, kamu sakit, coba minumlah obat ini. Nah, itu satu contoh yang menyebabkan orang keluar dari agama Islam. Karena apa? Dia mengatakan bahwa yang bisa menyembuhkan penyakit itu adalah obat. Itu. Contoh lagi, murtad secara keyakinan.
Misalnya yang dikasih tahu tentang masalah penyembuhan obat tadi adalah seseorang. Yang dikasih tahu beli obat itu beneran, kemudian sakitnya sembuh. Oh iya bener, dengan minum obat ini saya sembuh. Itu merupakan murtad secara keyakinan. Ada lagi murtad secara perbuatan. Contoh orang datang ke tempat-tempat wingit misalnya, minta bantuan pohon, mbah butuhmu begini mbah, begini curhat pada pohon dan melakukan itu. Nah ini adalah contoh-contoh perbuatan murtad. Tadi murtad ucapan, murtad keyakinan, ada lagi murtad perbuatan. Sekarang begini, bagaimana cara supaya kita tidak sampai terpleset hingga melakukan murtad? Misalnya ucapan, kalau tadi dicontohkan, minumlah obat ini kamu nanti akan sembuh. Dirubah saja kalimatnya, minumlah obat ini, insya Allah nanti sakitmu akan sembuh. Insya Allah, nah itulah. Minumlah obat ini, insya Allah nanti sakitmu sembuh. Atau keyakinan, oh iya alhamdulillah setelah saya minum obat ini sakit saya menjadi sembuh. Itulah bedanya. Kalau tadi, oh iya saya setelah minum obat ini sakit saya sembuh. Kalau dibanding dengan, oh iya alhamdulillah setelah minum obat ini sakit saya sembuh. Itu yang membedakan supaya lisan kita tidak sampai terpeleset melakukan murtad. Contoh keyakinan yang lain, misalnya cincin, akik. Kalau ada orang berkeyakinan bahwa akik yang dipakai itu mendatangkan manfaat dan juga bisa menghilangkan madorot, itu murtad secara keyakinan. Karena apa? Itu hanya sebatas batu saja, tidak lebih dari itu. Itu hanya sebagai penghias dari jari-jari kita. Memakai cincin itu pernah dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau mencium Hajar Aswad. Beliau dawuh begini, kamu hanya sekedar batu, tidak lebih dan tidak kurang. Kamu tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga bisa tidak menghilangkan madorot. Aku mencium kamu karena Nabi Muhammad pernah menciummu. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Makanya jangan sampai pernah punya keyakinan bahwa batu akik itu bisa mendatangkan maslahat atau bisa menghindari madorot. Itu bisa menyebabkan murtad. Terus kemudian pertanyaannya, bagaimana Pak kalau itu sudah terlanjur terjadi? Gampang sekali solusinya. Kembali masuk ke dalam agama Islam, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kembali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Terus selanjutnya, ketika kita sudah beragama Islam, kita sudah beriman, maka wajib bagi kita untuk mensyukuri kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa kok begitu? Karena kita setelah dipilih oleh Allah, kita setelah ditentukan oleh Allah, dijadikan manusia, kemudian dipilih untuk menjadi orang yang Islam, kemudian dipilih lagi oleh Allah menjadi orang yang beriman. Itu suatu kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang paling tinggi, yang paling utama adalah kita diberi hidayah oleh Allah berupa agama Islam. Karena apa? Allah punya hak prerogatif. Terserah bagi Allah mau melakukan apapun. Allah pengen menjadikan apapun, pengen menjadikan kambing, pengen menjadikan anjing, pengen membuat kucing, pengen membuat babi dan lain sebagainya. Itu terserah Allah. Hak mutlaknya Allah, tidak bisa diganggu gugat. Dan untung kita dicetak jadi manusia dan diberi hidayah, diberi agama Islam, dijadikan orang yang beragama Islam oleh Allah. Itu keuntungan yang luar biasa. Kok dilalah misalkan, kok gak dicetak jadi kambing atau dijadikan ayam gitu.
untuk dijadikan manusia kita. Maka dengan ini kita wajib untuk bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara mensyukurinya? Dengan melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah, dengan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah, memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Itu sebagai wujud syukur kita kepada Allah, kita dijadikan orang yang beragama Islam. Kemudian untuk bangunan Islam yang kedua adalah wa iqamis sholati, mengerjakan sholat. Kembali saya jelaskan bahwa sholat itu adalah ibadah yang sangat penting yang harus dikerjakan oleh setiap umat Islam. Ketika orang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka dia diwajibkan untuk melakukan sholat. Saking pentingnya sholat, kemarin sudah saya jelaskan juga di bab Islam, bahwa sholat adalah satu-satunya ibadah yang langsung diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Berbeda dengan ibadah yang lain. Kalau ibadah-ibadah yang lain, Allah memerintahkan melalui malaikat Jibril. Tapi kalau sholat ini, maka ini satu-satunya ibadah langsung perintah dari Allah kepada Nabi Muhammad. Dari pentingnya sholat itu, sampai orang disuruh sholat dengan berdiri. Kalau tidak bisa berdiri, maka lakukanlah dengan duduk. Kalau tidak bisa duduk, maka lakukanlah dengan berbaring. Kalau tidak bisa berbaring, maka lakukanlah dengan isyarat mata. Itu saking pentingnya sholat. Bahkan ngomong-ngomong paling penting, saking pentingnya sholat ini, jika tidak ada air pun, maka bertayamumlah sebelum melakukan sholat. Itu berbeda dengan ibadah yang lain. Bisa diqodho, bisa diganti, dan lain-lain. Kemudian yang nomor 3, bangunan yang kokoh di dalam Islam supaya Islam itu tambah kokoh, tambah kuat dalam kita beragama Islam adalah wa ita'iz zakati, yaitu mengeluarkan zakat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa terkait dengan masalah zakat ini adalah wajibnya mengeluarkan zakat itu merupakan hablum minan nas, ibadah sosial. Jadi sebagai sunatullah, Allah menjadikan manusia itu ada yang dicetak menjadi orang yang kaya, ada yang dijadikan orang yang miskin. Maka bagi yang kaya, yang diberi rezeki yang lebih, yang diberi harta yang sudah mencapai batas nisab, maka dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Dan ibadah itu ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kalau zakat ini merupakan hablum minannas, bersosial, bermasyarakat. Bagaimana kita melihat tetangga kita, saudara-saudara kita yang fakir, yang miskin, bagaimana kepedulian kita terhadap mereka, itu termasuk bagian dari ajaran Islam. Kita disuruh peduli terhadap sesama manusia, maka wajib untuk mengeluarkan zakat. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat mal itu mencakup ada zakat kambing, sapi, onta, terus kemudian tanaman, hasil panen, ada lagi emas, perak. Nah, itu bisa dilihat di fikih di bab kadar zakat, berapa yang harus dikeluarkan, berapa yang harus dikeluarkan. Itu bisa dicek. Ada lagi zakat profesi, itu juga wajib dikeluarkan. Bisa dicek di pelajaran fikih di bab masalah zakat profesi. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang nomor 4 adalah wa hajjil baiti, dawuh Nabi Muhammad SAW, yaitu melakukan ibadah haji. Ibadah haji ini merupakan gabungan, yaitu ibadah yang berupa tubuh
anggota tubuh dan juga ibadah gabungan antara anggota tubuh dan harta. Kalau ibadah yang lain misalkan sholat itu adalah ibadah yang bersifat fisik saja, tubuh saja. Kalau zakat harta saja, puasa fisik saja. Tapi kalau ibadah haji itu penggabungan antara harta dengan fisik. Jadi dua-duanya harus terpenuhi. Kalau fisiknya tidak sehat, tidak maksimal, maka tidak wajib haji. Kalau hartanya tidak mencukupi, maka dia juga belum berkewajiban melakukan ibadah haji. Tapi, nah di sini ada tapinya. Kita jangan pernah merasa kita itu tidak mampu. Dalam hati kita harus punya niat yang kuat bahwa kita akan melakukan ibadah haji. Harus niat semacam itu. Berdoa yang sungguh-sungguh, ya Allah, saya minta bisa datang ke Baitullah, bisa melakukan ibadah haji. Ada semangat untuk melakukan ibadah haji. Jangan merasa, wah saya belum mampu, saya belum kuat. Jangan pernah merasa seperti itu. Masalah itu kalau kita yakin, seyakin-yakinnya insya Allah pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah itu, bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Maka kita harus yakin dan berdoa yang sungguh-sungguh supaya bisa mengerjakan ibadah haji. Dan jangan pernah berpikir, wah antrinya lama, umur saya nutut apa enggak ya nanti. Jangan berpikir seperti itu. Sepenting niat, ada niat, setidaknya ada niat terlebih dahulu. Kemudian ada usaha, nyelengi sedikit-sedikit. Nanti insya Allah akan dibuka jalan oleh Allah, bisa daftar, bahkan nanti bisa melaksanakan ibadah haji. Kemudian yang nomor 5, bangunan Islam yang 5 macam bangunan Islam yang harus dipenuhi semuanya yang kuat. Bisa Islam itu makin kuat di dalam tubuhnya manusia, di dalam diri kita, yaitu wasaumi Ramadan. Nah, puasa di bulan Ramadan. Jadi berbeda dengan sholat yang tadi saya sampaikan. Kalau sholat itu tidak bisa diwakilkan dan tidak bisa berhenti. Dimanapun tempatnya, kapanpun tetap harus dikerjakan. Bahkan di kendaraan juga tetap ada cara-cara sholat di kendaraan. Kalau ibadah-ibadah yang lain tadi misalnya zakat, kalau tidak mampu berarti belum berkewajiban mengeluarkan zakat. Haji kalau tidak mampu juga belum berkewajiban melaksanakan ibadah haji. Begitu juga puasa, kalau belum mampu, kalau tidak mampu, arti tidak mampu di sini misalnya sakit yang tidak bisa diharap sembuhnya, itu tidak diwajibkan untuk melakukan puasa. Tapi nanti langsung diganti dengan membayar fidyah. Tapi fidyahnya tidak boleh di depan loh ya. Fidyah itu bayarnya di belakang. Misalnya sakit terus kemudian nanti saya 1 bulan tidak puasa, bayar fidyah sekarang saja, nggak boleh. Bayarnya di belakang. Kalau sudah puasanya habis, selesai, dihitung berapa kali tidak melakukan puasa, kemudian bayar fidyah. Itu sakit terus kemudian kelihatannya, wah ini sakitnya nggak bisa sembuh, terus langsung bayar fidyah saja, nggak bisa. Ada lagi ibu hamil atau ibu menyusui, itu juga boleh tidak mengerjakan puasa. Syaratnya jelas, kalau dia khawatir terhadap dirinya dan khawatir terhadap anaknya, misalnya jika saya berpuasa nanti tubuh saya sakit, tambah sakit, tambah gak kuat, terus janin saya tambah sakit, atau anak saya yang saya susui tambah sakit, nah itu boleh tidak puasa. Tapi nanti hanya mengkodoni puasa saja. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya saja atau janinnya saja, terhadap tubuhnya tidak, tubuhnya sehat, tapi jika melakukan puasa, misalnya begini, saya itu sehat, tapi jika saya nanti berpuasa, khawatir anak saya nanti sakit, atau janin yang ada di rahim saya tidak sehat pertumbuhannya, itu boleh untuk tidak berpuasa. Tapi nanti dia wajib bayar fidyah dan juga wajib mengkodoni puasanya.
Kalau orang haid, orang nifas itu tidak boleh puasa, tapi nanti hanya mengkodoni puasanya saja. Rawahu al-Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini jelas sahih, pasti sahih karena di dalam kitab Sahih Bukhari ada dan juga di dalam kitab Muslim juga ada. Baiklah hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian ngaji pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa semoga keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, termasuk kita semuanya tetap selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan taufik, hidayah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di puncak dari kehidupan kita, mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.